Yang terkasih, puji Tuhan, hari yang baru kita bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sangat baik. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Amin. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Amin. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yes, amen. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Waktunya pasti tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, kami angkat dua tangan kami, berseru seraya berdoa kepada memohon. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Dia jadikan semua. Percaya Tuhan di waktu yang tepat menjawab setiap seruan harap dan doa kita. In Jesus name. Saya ditolong Tuhan, Bapak Ibu sekalian ditolong Tuhan. Biarlah pujian ini menyenangkan hati Tuhan dan menguatkan setiap anak-anak Tuhan. Jangan berhenti berharap dan percaya. Tuhan pasti mendengar doa kita di waktu yang tepat. Apakah waktu kita sedang dalam keadaan kepepet, waktu kita sedang dalam keadaan pergumulan yang besar, atau sedang sakit, percaya Tuhan pasti menolong di waktu yang tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, dengarkan ini, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya.
Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat kita pasti melihat. Kita pasti melihat Tuhan jadikan semua. Amin. Amin. Tuhan adalah penolong yang setia. Aku percaya tak selalu Tuhan menjawab doa. Belum selesai, dengar dulu. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Apakah engkau percaya? Amin. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Amin. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kami harapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat, Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya, amin, di waktu yang tepat kita akan melihat. Kita akan melihat Tuhan jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat, amin, kita akan melihat Tuhan jadikan semua. Kita akan melihat Tuhan jadikan semua. Amin. Kita akan melihat Tuhan Yesus jadikan semua indah pada waktunya. Yang percaya sama-sama berkata amin, 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 amin. Shalom semua Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun Bapak Ibu berada, baik di Balikpapan, di luar kota, di luar Indonesia, ada negara lain, puji syukur bisa dijangkau dengan pelayanan ini. Halo Bapak Melki, halo Ibu Jen, halo Kakak Enlan, halo Aling Silalahi, halo Pantas, halo Nur Hayati, halo Trismiati, halo Jutalo, dan halo semua. Erni, senang aku, joy, 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 sukacita, sukacita, amin. Pertolonganku datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Yesus. Ditolong Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Aku ditolong Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Ada 3 hal yang Pastor akan share, dan 3 hal ini adalah penting dalam bagian pertolongan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, Tuhan menolong kita dari kebinasaan. Ini yang paling penting, dari kebinasaan. Tuhan menolong kita dan memberikan kita kehidupan yang baru. Pertolongan Tuhan ajaib. Yang kedua,
Ketika engkau dalam pergumulan, Tuhan menolong kita. Dan yang ketiga, saudara-saudara, ketika ada yang sakit. Ketika engkau sakit, anakmu sakit, Tuhan menolong kita. Amin. Apa dan bagaimana firman Tuhan mengajar kita? Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan yang membawa sukacita, kekuatan, pengampunan dosa, penghiburan, kelepasan, dan tak mustahil kesembuhan terjadi in Jesus name. Aku mendapat pertolongan Tuhan. Ayo saudara-saudara, kita melihat beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama, kitab Mazmur pasal 124 ayat yang ke-8. Ya. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi Bapak Ibu terkasih yang terambil dari kitab Mazmur 124 ayat yang ke-8. Makasih semuanya. Wah, semua langsung dicatat, diketik ayatnya, saling berbagi. Semua bisa mendengar dan juga kalau punya waktu yang baik dicatat supaya paling tidak menambah untuk kita mengingat sabda firman Tuhan. Kitab Mazmur 124 ayat yang ke-8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Dalam perjanjian baru, Tuhan itu datang dalam pribadi Yesus Kristus. Maka Petrus katakan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Yesus. Pertolongan saya adalah dalam nama Tuhan Yesus. Pertolongan Bapak Ibu sekalian, bukan Andi Simon, bukan hamba Tuhan, bukan manusia. Pertolongan kita semua adalah dalam nama Tuhan Yesus. Yang menjadikan langit dan bumi. Dia adalah setia, menjagaimu, tidak tertidur, tidak terlelap. Dia adalah penolong yang setia. Maka pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Yesus. Siapa dia? Dia adalah yang menjadikan langit dan bumi dan seisinya. Bagaimana Bible menceritakan pertolongan Tuhan yang ajaib. Saat-saat genting Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan tetap setia menolong kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Yesus. Waktu engkau sedang dalam kondisi kefefet, terjepit, bahkan diambang kebinasaan, hampir binasa, jangan pernah melupakan hal ini. Jangan melupakan doa ini. Jangan melupakan harapan ini. Jangan menanggalkan iman ini, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana dikisahkan dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-25. Di sini Injil mengekspos sebuah cerita kehidupan. Murid-murid hampir binasa. Murid-murid adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 8 ayat 25, firman Tuhan berkata, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Garis bawahi kata binasa. Ini sesuatu hal yang sangat-sangat waktunya tipis. Durasinya hampir tidak ada lagi. Kalau tidak ditolong Tuhan, binasa. Binasa lebih mengerikan daripada kematian. Apakah pikiran orang-orang tertentu yang berkata, ketika ada pergumulan besar, lantas mati, meninggal, selesai? Tidak demikian yang Bible ajarkan. Binasa lebih daripada kematian, lebih mengerikan. Murid-murid, dia tahu
kalau Tuhan tidak tolong, maka mereka akan binasa. Lebih mengerikan daripada kematian. Itulah sebab Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang menyaksikan ini paling sedikit ada kurang lebih 6.000-an, hampir 7.000 sekarang ini. Bunuh diri bukanlah jalan keluar. Bunuh diri bukan solusi terbaik. Saya percaya dengan iman saya kepada Tuhan Yesus, apa yang diajarkan bahwa setiap pencobaan yang dialami oleh manusia, pasti ada jalan keluar. Jangan coba berpikir dengan bunuh diri, masalah selesai. Dengarkan sekali pesan ulang. Kebinasaan, binasa lebih mengerikan daripada kematian. Binasa itu tersiksa kekal selama-lamanya. Bukan 20 tahun. Bukan sementara. Tapi selama-lamanya. Yang menyaksikan ini mungkin ada yang sedang putus asa, merasa hampir binasa. Sebetulnya lebih tepat bagi Bapak Ibu merasa tidak ada jalan keluar, merasa sedih, merasa susah. Bible mengisahkan murid-murid berseru berkata, Tuhan Yesus tolong saya. Pesta sederhana bahasanya, kalau Tuhan Yesus tidak tolong saya, kami binasa. Matius pasal 8 ayat yang ke-26. Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus hadir. Lantas dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Lalu Tuhan Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Pergumulan yang dialami murid-murid yang merasa hampir binasa karena ada angin di danau itu. Angin yang besar yang mungkin bisa menenggelamkan kapal mereka. Mungkin sedang menghadapi masalah yang mungkin bisa menenggelamkan hidupmu ini sehingga binasa. Lihatlah, Injil dicatat ini supaya kita dalam kondisi sekalipun hampir binasa, jangan pernah melupakan doa ini. Tuhan Yesus, tolonglah saya. Kalau Tuhan tidak tolong, kami bisa binasa. Pertolonganku datang dalam nama Tuhan Yesus. Bicara soal redahnya danau itu, teduh sekali saudara-saudara. Bicara soal hati ini menjadi tenang. Ketika hatimu tenang, engkau dapat berdoa, engkau dapat menyembah, engkau bisa melihat jalan keluar itu masih ada. In Jesus name. Saya sudah mengalami banyak pertolongan Tuhan. Dan saya mendengar, membaca, melihat banyak orang ditolong Tuhan. Karena Tuhan adalah setia. Kita maju Bapak Ibu sekalian. Sekarang tadi kan sudah Matius 8 ayat 26. Sekarang kita maju ayat 27-nya dari Matius pasal 8. Dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ayat katakan bahwa akhirnya orang-orang menyembah Tuhan. Puji Tuhan saudara-saudara, sekalipun diamban kebinasaan. Ketika berdoa, murid-murid berdoa, Tuhan tolonglah.
Tuhan Yesus adalah penolong yang setia. Kita sekarang maju Bapak Ibu sekalian, Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-33. Bagian kedua ini kita melihat ketika mereka sedang mengalami persoalan. Apakah Bapak Ibu sedang mengalami persoalan hidup ini? Kiranya ayat firman Tuhan ini menguatkan setiap kita. Dan berharaplah pertolongan itu datang dalam nama Tuhan Yesus. Matius 14 ayat 31 sampai 33. Firman Tuhan, segera Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Waktu ada pergumulan, jangan bimbang. Ketika engkau bimbang, firman Tuhan datang, "Mengapa engkau bimbang?" Bimbang artinya kurang percaya. Kepercayaan kita salah satu ujiannya ketika orang benar, orang percaya sedang dihadapkan dengan pergumulan. Ayat 32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Ayat 33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, sesungguhnya engkaulah Tuhan. Engkaulah putra Elohim yang maha kudus. Engkau yang layak disembah. Perahu yang hampir tenggelam. Bicara soal, ini remahnya yang Pastor dapat. Pergumulan hidup yang engkau hadapi. Jangan bimbang, jangan ragu. Pastor Andy menyadari sebagai manusia biasa bahwa bimbang, ragu adalah hal yang natural dalam kehidupan sisi human kita, sisi manusiawi kita. Tapi itulah sebabnya kita butuh firman Tuhan seperti ini yang menguatkan kita, membangkitkan iman kita, mendorong kita bertekun serta tidak berhenti untuk percaya dan berdoa. Pergumulan apakah yang engkau alami? Pastor Andy pun mengalami pergumulan. Mungkin berbeda-beda, tetapi Tuhan tetap menolong. Tuhan tetap mengulurkan tangan dan menyatakan pertolongannya bagi kita di tengah-tengah pergumulan. Ada yang mengalami pergumulan keluarga, pergumulan ekonomi, tadi ada yang kasih komentar, pergumulan pelayanan, pergumulan di dalam rumah tangga, atau pergumulan studinya. Pastor juga punya pergumulan. Tapi sikap kita akan berbeda kalau kita melewatinya dengan hati percaya, dengan sebuah pengertian bahwa Tuhan, Engkau tidak ninggalin kami. Istilah Immanuel kan bukan cuma sekedar pemanis bibir, tapi sebuah kebenaran yang tinggal dalam hidup kita, yaitu Tuhan sendiri yang menyertai kita. Sekalipun kita melewati pergumulan seperti api yang panas, kita akan melewatinya bersama Tuhan. Kita melewati pergumulan seperti sungai yang dalam, kita dimampukan melewati sungai itu. Kita melewati pergumulan, rasanya seperti ada di dunia orang mati. Tuhan beserta kita melewati kondisi sulit itu. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kita sekarang melihat Injil Matius pasal yang ke-15. Ini tentang Tuhan menolong dari sakit penyakit. Injil Matius pasal 15 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-28. Yesus mendengar lebih dari yang kau doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, percayalah, kita akan melihat Dia jadikan semua. Injil Matius pasal 15 ayat 25 sampai 28.
Firman Tuhan bagi Bapak Ibu sekalian terkasih, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. T-A. Tuhan, tolonglah aku. T-A. Biar terpatri di hatimu. T-A. Tuhan, tolonglah Andi. Amin. Tuhan, tolonglah aku. Amin. Ayat 26. Dia minta pertolongan apa dalam kisah ini Bapak Ibu yang Bible catat? Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Sepertinya Tuhan tidak menjawab doa. Seperti pujian yang kita nyanyikan. Sepertinya Tuhan tidak menjawab doa. Tapi kalau kita bisa renungkan ini secara mendalam, Tuhan sedang melihat iman. Apa yang tadi Pastor share bahwa kadang-kadang didikan, tantangan, pergumulan, itulah arenanya iman kita sedang diuji. Seperti Tuhan tidak menjawab doa. Bahkan Tuhan berkata tidak patut mengambil roti disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Maju ayat 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Perempuan ini, dia udah ada pergumulan anaknya sakit. Ibu ini kuat. Ibu, mama, orang tua terkasih, kamu harus kuat. Kuatlah, ibu, kuat. Ibu ini anaknya sakit. Ini bisa untuk melemahkan dia. Tapi situasi-situasi itu, justru dia mendapatkan sebuah ujian. Ingat loh, ujian itu bukan untuk membinasakan. Ujian itu tujuannya jelas, supaya naik kelas. Ujian itu bukan untuk mempermalukan. Ujian itu supaya naik kelas. Harus kuat. Jangan sampai ngomel, udah ada masalah, kok begini? Kalau istilah peribahasa berkata, udah jatuh ditimpah tangga. Mulutku ada kuasa. Jangan ngomel. Ketika dia sedang sedih, anaknya sakit. Dihadapi lagi sebuah kalimat yang melemahkan sebetulnya. Tapi ibu ini kuat. Ibu ini kuat. Ibu, kamu harus kuat. Ibu yang sedang sedih, ibu yang kehilangan anaknya, ibu yang dalam kondisi pergumulan yang besar, ibu yang sedang bergumul untuk rumah tangganya. Pastor menyapa yang terkasih ibunda dari almarhum Brigadir J. Sedih banget. Ibu harus kuat. Kalau nggak salah sebutannya itu dalam bahasa Batak ya, maaf kalau salah ya, dipanggilnya Ito. Ito harus kuat. Dari Pastor Andy. Ito harus kuat. Ibu, kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu. Tuhan adalah penolong yang setia. Ibu ini kuat. Dia bisa menghadapi. Dia bisa memberi jawaban. Bukan dengan panas hati,
tapi dengan kerendahan hati. Kadang-kadang ketika alami pergumulan, jangan tinggi hati. Rendahkanlah hatimu serendah mungkin. Karena pertolongan kita datang dari Tuhan. Ibu harus kuat. Aku harus kuat. Saya harus kuat. Kita harus kuat. Kita harus kuat. Ibu ini kuat. Ayat 28 dari Matius pasal 15. Maka Tuhan Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Anak dari ibu ini, Bible mengekspos kisah, disembuhkan saat ibunya berkata, "Tuhan, tolonglah." Kadang-kadang pertolongan Tuhan memang tidak datang langsung. Atau kadang-kadang kita merasa sepertinya Tuhan tidak menjawab doa. Tapi kebenarannya yang kita mengerti hari ini, bahwa Tuhan menjawab doa kita waktu kita percaya dan di waktu yang tepat. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Kita akan melihat, engkau akan melihat Tuhan jadikan semua. Yesus mendengar, angkat tangan saudara-saudara sekalian di hadapan Tuhan yang mendengar doa. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Engkau kan melihat Tuhan jadikan semua. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Engkau kan melihat Tuhan jadikan semua. Ibu, kuatkan hatimu. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, kuatkan hatimu. Tuhan menolong kita. Sekalipun di depan ada ancaman kebinasaan, Tuhan tolong kita. Sekalipun hari pergumulan yang berat, Tuhan tolong kita. Sekalipun mungkin engkau sudah dihadapkan dengan sakit penyakit, Tuhan menolong kita. Maka terjadilah apa yang Bapak Ibu terima hari ini. Imani, Tuhan Yesus menjawab doa kita. Let's pray. Yes, Tuhan Yesus, terima kasih. Sabda firman-Mu, kami mengerti pertolongan kami adalah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Diberkatilah setiap pemirsa sekalian yang mendengarkan renungan ini, terkhusus yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Pertolongan kita datang dalam nama Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi. Angkat tanganmu dan berseru, percaya engkau mendapatkan pertolongan Tuhan. Baik dalam keadaan ancaman kebinasaan di ujung tanduk, baik sedang dalam pergumulan yang hebat, baik sedang dalam kondisi sakit atau anak yang sedang sakit, orang tua sedang sakit, atau tubuhmu sedang sakit. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami.
Engkaulah penolong yang hidup dan tidak sedetik pun meninggalkan kami. Caramu adalah ajaib. Kami angkat tangan dan berkata, Tuhan Yesus, tolonglah kami. Kami akan melihat Tuhan jawab doa ini. Amin. Terima kasih buat kesaksian-kesaksian saat doa seperti ini. Engkau dipenuhi oleh kasih Tuhan. Diberkatilah engkau dan kesehatanmu, diberkatilah engkau dan keturunanmu, diberkatilah engkau dan keluargamu, diberkatilah engkau dan masa depanmu. Bagi rekan hamba Tuhan, diberkatilah kita sekalian beserta pelayan Tuhan percayakan. Tetap kuat, tetap percaya, dan jangan lupakan, tetap berdoa. Mungkin hari-hari ini, khususnya pelayan Tuhan, engkau merasa masa-masa pemulihan dari pandemi ke endemi ini seolah-olah kering, seolah-olah menjadi lesu, pelayanan belum berkembang. Sepertinya Tuhan tidak mendengar doa. Bukan, Tuhan mendengar doa dan Dia pasti jawab tepat pada waktunya. Hari ini ketika kau merasa itu, jangan putus asa, tapi tetaplah bertekun. Karena Tuhan Yesus pasti jadikan semua, jadikan indah pada waktunya. Amin. Yesus mendengar semua yang kau doakan. Yesus menjawab apa yang kita minta di waktunya yang terbaik. Amin. Siapa yang terberkati? Saya. Puji syukur Bapak Ibu sekalian yang terberkati. Yuk menjadi saluran berkat. Bagikan kabar berkat ini, bagikan kabar Injil ini, bagikan kabar pengharapan dari Tuhan Yesus ini kepada orang-orang yang kita kenal, yang juga membutuhkan pertolongan Tuhan. Biar mereka tidak jatuh dalam rancang iblis, bunuh diri, putus asa, gagal, dan tidak berbuat apa-apa lagi. Bagikan kiranya dengan renungan ini, jiwa-jiwa yang tadi putus asa, mereka boleh menerima keselamatan, hidup yang baru dari Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita semuanya. Amin. Selamat masuk hari yang baru, saudara-saudara sekalian. Sola Fide, Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita sampai selama-lamanya. Bless you all. Shalom. Dadah. Kiss bye. Amin. Bless you.